Oke, sekarang live. Sekarang kita ada momen yang jarang-jarang nih ya. Oke, kita coba kita coba invite. Sekarang kita ada momen yang jarang-jarang sambil nunggu pembicara kita, ada Ryan Filbert. Kalau misalnya ada yang belum tahu siapakah Ryan Filbert itu, nanti kita dibahas. Kalau misalkan masih ada waktu nih, kalau mau searching Google untuk pembicara kita ada ngobrol dengan Ryan Filbert ya. Oke, sekarang sudah ada nih. Oke, nice. Oke, kita invite. Oke. Oke, sudah. Kita lagi nunggu nih, nunggu koneksi. Sambung dengan Ryan Filbert. Halo Halo. Ryan. Gimana kabarnya? Ya, halo Wah, ini kita Mas. pertama kali ngobrol Baik langsung sekali. live ya. Oke, luar biasa. Sebentar kayaknya kameranya terlalu ngezoom ya. Mungkin saya agak di zoom out dulu nih. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Udah gimana oke? kabarnya sekarang? Corona di sana gimana? Baik. Eh, Aman sekali. aman ya? Syukurlah Oke. masih boleh diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Oke, mungkin buat yang teman-teman di sini belum tahu siapakah Ryan Filbert, dia itu adalah praktisi inspirator investasi nomor satu di Indonesia. Wow, kayaknya investor termuda kali ya. Kita bangga Dan yang tua kedua juga, itu, Mas. oh gitu, jangan gitulah. Udah kelihatan nih masih packaging masih muda gitulah. Terus Oke, pernah siap. menerbitkan buku ya? Sudah terbitkan buku 14 buku ya, buku investasi. 17. 17. Wow, banyak sekali. Antusias banget ya buat bukunya ya. Iya, Jadi kita iya, kenal iya. investasi itu dari umur, katanya umur 18 tahun udah kenal investasi ya. Mulai belajar, mulai kenal umur Mhm. 18 tahun. Iya. Oke. Terus Oke. waktu itu masih pertama baru masuk kuliah lah gitu. Mhm. Orang 18 tahun masih main game online pertama kali kan narak-naruk kali ya. Ini udah kenal investasi ya. Luar Oh, biasa. oh, iya, iya, zaman zaman saya betul. Itu Ragnarok, Ragnarok dijadiin Ragnarok offline tuh ya. Iya, iya makanya luar biasa. Terus, Ya. terus kemarin saya juga ngeliat di Google ternyata pernah jadi speaker, jadi narasumber di CNBC di di CNBC ya, TV CNBC ya, bicara Oh, tentang baru-baru saham tadi gorengan ya nggak di salah. apa? Yes, baru ini hari ini diundang CNBC juga, tapi untuk Oh ya, CNBC podcast. Iya, iya, iya. wow, wow, cool. Ngebahas apa tuh? Ngebahas apa tuh? Jadi CNBC punya satu segmen baru itu Mm-mm, namanya Cuap Cuap Cuan. Nah, itu mm-mm, mm-mm. adalah sebuah podcast yang memang ditujukan untuk anak-anak milenial. Oke, Nah, nice, cool. kita ngobrol mengenai Hmm. hari ini kan suku bunga bank turun. Oh ya, Itu bagus nggak kita untuk menabung di bank dan atau kita investasi saham oke, perbankan? oke. Jadi kita ke main course ya, langsung ya ngebahas ya. Oke, Iya, nanti iya, bisa iya. lanjutin juga nih di Siap. obrolan-obrolan kita nih. Sekarang nih kan dari umur 18 tahun udah kenal investasi gitu ya. Sebenarnya Iya. apa sih yang bisa ngedasarin sampai bertahan sampai sekarang gitu? Kok umur segitu masih Ya. tertarik gitu? Apa yang bisa buat Nah, tertarik gitu? justru kalau saya bertanya ke diri saya ya, kenapa Mhm, saya bertahan? mhm, Pertama mungkin karena saya senang, itu udah pasti ya, karena mhm. saya kok ngerasa bahwa dunia keuangan itu adalah sesuatu yang unik. Kenapa unik? Kalau kita Oke. tahu matematik itu satu tambah satu dua, Mhm, di dunia keuangan kita udah tahu bahwa 100 perak ditambah 100 perak itu 200 gitu. mhm, Tapi yang mhm, menarik adalah ketika uang 100 perak ini diberikan kepada dua orang yang berbeda, mhm. itu nasibnya berbeda. Yang satu 100 itu bisa jadi 1.000, yang satu Mhm. 100 hilang. Kenapa Oke. hilang? Karena dia pakai buat jajan. Tapi kalau yang satu 100 kenapa bisa Oke. jadi 1.000? Karena Heeh. ternyata dia buat modal usaha. Artinya Mmm, ketika diekonomikan, ilmu mhm. pasti sekalipun itu tiba-tiba menjadi tidak pasti. Jadi seru di situ. Oke. Oke. Terus Bisa gitu ya? uh, itu versi Oke. versi satu ya. Nah, versi Mhm, kedua mhm, ini mhm, sebenarnya agak agak ini ya, agak dramatis ya. Saya bilang mmm, kenapa saya harus sampai hari ini masih bisa berinvestasi dan semakin hari semakin lebih baik tentunya. Karena mhm. saya memulai dari usia muda dan saya memulai dari uang yang pas-pasan. Oke. Oke, oke.
Kok uang Ini pas-pasan mau coba gitu kan? Biasanya orang udah punya betul. lebih duit dulu, baru mulai coba gitu. Ini dia, biasanya orang skema nih ya, Hmm, skemanya hmm, orang kalau kenal investasi ketika dia sudah punya duit banyak hmm, ataupun betul, seduit-duitnya ataupun dia sudah betul. menikah ataupun dia Hmm, apapun itu hmm, biasanya skemanya gini, dia kenal sebuah investasi. Skema hmm, pertama, dia ternyata salah dalam investasi, investasi bodong. hmm, hmm. Ditipu, Ya, ditipu, dia akhirnya hmm, kapok sama investasi. Semua penawaran investasi tertutup buat dia. Udah nggak mau lagi. oke, 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 oke. orang kedua Hmm, itu dia kenal hmm, investasi, dia hmm, investasi di sesuatu yang jelas, misalnya beli unit link di asuransi, lalu oke, dia beli saham, itu kan umum sekali ya. hmm, Ternyata hmm, dia beli saham dan ternyata sahamnya turun, dan oke, dia habis turun naik-naik, akhirnya dia kapok juga. Atau ya, dia trading forex lah, atau dia beli hmm, asuransi link, ternyata katanya 10 tahun hmm. untung, tahun ke-10 Ternyata bukannya untung, malah setor terus. buntung. Wah, ini Oke, dibohongin nih udah 10 tahun gitu. Nah, iya, jadi aha. Banyak itu bisa banyak. terjadi, Apalagi sekarang iya, ya. best practice-nya tuh Hmm, terjadi adalah karena mereka sudah benar-benar besar uangnya, begitu hmm, masuk dia rugi, dia kapok. hmm, Tapi beda, saya sih nggak tahu ya, kalau yang namanya besar tuh relatif gitu ya. hmm, Ketika saya iya, ceritakan ke teman-teman saya juga hmm, kadang-kadang diundang seminar oleh otoritas jasa keuangan, kemarin juga hmm, dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu juga hmm. waktu saya bilang memulai investasi di umur 18 itu, deposit pertama saya adalah 40 juta di umur 18 di tahun 2004. Wah, teriak aku, Pak, itu kan gede, Pak. Lah ya makanya, besar itu relatif, saya bilang. Oke, Susah kita mau besaran iya, kecil gitu. Tapi betul, saya betul. waktu itu mulai, saya jalan, saya ada Hmm, rugi, saya ada untung, saya ada rugi, saya untung, saya invest hmm, lagi, saya hmm, investor, saya pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, saya belajar. hmm. Akhirnya perlahan itu saya growth. Nah, Oke, jadi tipsnya adalah sedini mungkin kita memulai investasi itu sebenarnya membuat diri kita itu tidak memasukkan uang dalam jumlah yang besar, hmm, sehingga kita cenderung nekat ataupun hmm, kita ngerasa ya saya sudah terlambat, umur saya sudah tua, ya udah deh saya belakangan, oke, saya sudah nggak bisa lagi. Akhirnya hmm, dia lah justru hmm, menjadi tambah nekat seperti itu. hmm, iya, Jadi biasanya skema-skemanya itulah yang menyebabkan orang-orang yang sudah lebih tua lah ya boleh dibilang ya hmm, dibandingkan anak hmm, muda itu sebenarnya kerugian di awalnya pasti sama. hmm, Tapi bedanya adalah saya masih hmm, punya tombol restart, saya masih punya hmm, tombol continue, itu hmm, begitu panjang. hmm, Tahun gagal, baru umur 19 tahun gagal, masih iya, 20 tahun gagal. Kan masa tiap kali gagal bodoh terus kan kacau juga. iya, betul, betul, betul. Saya kira itulah Jadi penjelasannya. sebenarnya yang masalah itu bukan berapa yang kita diinvestasikan, tapi kita bangun habitnya dulu kali ya. Habit untuk Betul. Nah, berinvestasi, betul, jadi buat betul, belajar gitu kan. Mungkin orang betul. ketakutan karena yang biasanya pertama kali mencoba orang belum pernah bisa berenang, pertama kali mau nyemplung pasti takut ya, wajar itu ya. Ya, Cuma terus kolam berani 4 meter mencoba dulu nyobanya. lah ya. Kenapa? Ya, terus dia nyebur berenang bukan di kolam semeter, dia kolam 4 meter langsung ke lalu kan langsung Iya kan? ketakut. Iya Fobia betul kan betul. akhirnya. Itu Oke, yang iya terjadi. iya. Iya iya. Oke. Oke. Iya. Oke oke. Sekarang nih kita masuk ke main course langsung lah ya. Di Nah, siap. sini kan kita di judulnya kan kita di new normal tuh sebenarnya waktu yang tepat nggak sih buat berinvestasi? Terus kalau kita mau berinvestasi tuh mau yang mana dulu, betul nggak? Mungkin dari sini dulu. Sekarang lagi krisis. Kan kalau kita lihat tahu cycle per 10 tahun lah ya, 2008, mungkin sekarang jadi 2020. Sebelumnya juga tahun 98. Kalau orang banyak berpikir orang yang sudah mulai melek investasi, ini adalah waktunya tepat buat kita berinvestasi, ya kan? Iya, Itu pertanyaan pertama, apakah ini waktu yang tepat nggak? Bahkan masih ada ketakutan, oh nanti masih ada second wave lah karena corona, baik. karena Iya, covid. Terus yang iya. kedua, yang mana dulu nih yang paling, yang kan tadi ada, kita yang bahas yang pertama dulu deh, yang tadi. Kira-kira ini waktu yang tepat belum sebenarnya buat investasi? Baik. Saya dalam hidup mengalami krisis baru dua Hmm, kali, dua kali, yaitu oke. 98 dan 2008. Waktu Ya, 98 saya kelas 6 mhm, SD. Kalau oke. kelas 6 SD artinya Haha, saya mau ngapain? Saya nggak punya kemampuan apapun. Hari itu masih Eptanas. Eptanas saya mhm, pada hari Eptanas itulah hari kerusuhan. Jadi oke. saya boleh dibilang nggak Mhm, bisa melakukan sesuatu lah, do nothing di sana. Tapi di mhm, tahun mhm, 2008 saya mhm, sudah berusia 4 tahun usia saya di dunia keuangan.
Dan pada Oke. hari itu saya hari itu stuck juga. Saya kekurangan Hmm. uang. Jadi Oke. pada hari itu apa yang saya sesali adalah kenapa Hmm. saya tidak bisa membeli lebih banyak. Meskipun sebenarnya saya akhirnya berhasil membeli beberapa sih, nggak banyak gitu ya. Iya. Cuma akhirnya tetap Beli apa ya aja waktu itu? Beli saya harus saham atau properti ya atau apa? saham, Saham. saham, properti itu Hmm. saya Hmm. banyak masuk di dua itulah dan Oke. tentunya derivatif Oke. ya seperti Hmm. mungkin teman-teman tahu options trading tapi bukan binary Iya. option nggak ada Hmm. di US gitu. Hmm. Saya Hmm. lakukan Hmm. itu di 2008 tapi saya kekurangan peluru gitu. Jadi Oke. apa yang saya ingat-ingat adalah wah rasanya ternyata ketika krisis itu kita tidak punya uang itu Hmm. kita akhirnya kehilangan banyak momen. Oke. Oke. Jadi yang dipelajari sama saya itu sebenarnya bagaimana mengantisipasi kalau terjadinya krisis selanjutnya. Jadi yang menjadi Oke. pertanyaan dasar itu selalu ke sana. Nah, Oke. jadi kalau saya Tapi ditanya sekarang ini dari udah krisis belum sih sebenarnya? oke, nah Balik lagi. masalah gini, saya Oke. ceritakan ya. Jadi Iya, iya. saya bilang oke, kalau suatu hari suatu saat terjadi krisis, maka saya Hmm. harus sudah siap. Siap dalam Betul. sudut pandang apa? Saya tidak boleh berhutang karena Hmm. hutang itu akan memberatkan saya untuk bergerak sehingga saya tidak Aha. lincah. Hmm. Yang kedua adalah saya harus selalu punya uang pada hari itu. Oke. Punya uang Hmm. loh. Karena kalau kita sudah Hmm. nggak punya uang, misalnya saya punya uang 100 juta. Saya udah tahu Hmm. yang namanya saham. Saya beli saham. Masalahnya adalah setelah Hmm. saya beli saham, saya nggak pernah tahu loh kapan akan naik. Betul, Iya betul. dong. Nggak ada yang tahu. Misalnya gini, Betul. betul saya hari ini Nah. tahu harga emas lah. Kita beli emas. Apa ketika harga emas sekarang kita beli? Apakah seketika itu kita untung? Ya nggak, tunggu Hmm. nanti dijual kan. Tapi kita Iya, kan betul. nggak tahu sampai sampai titik kapan kita harus memegang. Hmm. Artinya selama titik itu kapan harus kita jual, itu kan kita harus tetap punya uang. Kalau nggak kita nggak bisa makan loh. Iya, betul. Iya. Iya, jadi yang saya harus pastikan adalah saya harus lincah. Yang kedua Hmm. adalah saya harus tetap punya uang. Jadi Hmm. walaupun saya sudah invest, tapi saya tetap harus punya uang. Untuk apa? Untuk reinvest kah? Untuk spending life saya lah. Itu saya Oke. tetap harus ada. Gitu. Nah, Tapi jadi dana itu yang investasi misalkan 100 gitu ya. Itu Mm-mm. apakah 100-100-nya dimasukkan atau misalkan dicicil dulu atau gimana gitu? Nah itu. Kalau semakin pemula, rumusnya dari saya adalah semakin Hmm. pemula jangan semakin sekaligus. Hmm. Oke. Jadi ngerasanya gini nih, kita bisa kan hidup kan gini, saya ngerasa kayaknya Hmm. masih kok banget nih belum bisa invest. Nah itu jangan banyak-banyak, pelan-pelan aja. Hmm. Kalau Oke. saya punya 100 udah deh 10 juta dulu, 5 juta Hmm. dulu, Hmm. bertahap Oke. aja. Hmm. Nanti just in case turun kita masih punya uang lagi. Kita Hmm. dapat uang lagi. Jadi kita selalu Hmm. mengisi hal tersebut sehingga Iya. pada akhirnya kita ketika badainya berlalu, kita Hmm. iya nih badainya sudah di belakang saya gitu. Hmm. Masalahnya Hmm. adalah krisis itu sebenarnya tidak bisa dirasakan ketika terjadi. Oke. Iya, Tapi iya. kalau sudah lewat, baru kita bilang kemarin krisis tuh. Hmm. Contoh Iya. gini. Jadi Misal ya, sebenarnya kita nggak tahu sekarang itu benar-benar krisis atau enggak gitu ya. enggak, Bisa dibilang nggak bisa, seperti itu nggak nggak? bisa. Nggak Iya, bisa ya? kenapa? Karena Even kita setidaknya di tahun pasti lewat. 98 pun kita nggak ngerasa itu krisis paling krisis gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nggak tahu, karena besok hari kan bisa aja lebih parah lagi dong. Iya, betul, Kemarin betul. waktu itu saya ingat betul bahwa nabung di bank aja 30% suku bunganya. Karena saya Mhm. datang ke Mhm. satu bank di jalan Pasar Baru di sebelah kanan, saya Mhm. masuk, mama saya Mhm. masuk, saya bilang, saya waktu 6 SD hitung-hitungan sederhana saya gini, buset kalau suku bunga bank 30% per tahun, buset ini berarti orang banyak tambah kaya gitu kan. Orang 30% kan gede. Gitu. Iya, iya. Nah, karena bisa jadi kita sudah dalam kondisi susah pada hari itu, tapi di Mhm. masa yang kita bisa jadi lebih susah lagi dong. Iya, betul. Iya dong. Nah, Betul, betul. kalau setidak-tidaknya kalau kita mengerti definisi krisis sekalipun, itu kita tetap terlambat 3 atau 4 bulan kok. Contoh Oke. ya, contoh nih. Hmm. Hmm. Ini nggak apa-apa. Saya harap kita bisa sama-sama belajar pelan-pelan. Hmm. Krisis itu definisinya adalah ketika pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal negatif. Minus pertumbuhan 2 ekonominya kuartal minus. negatif. 2 kuartal. Oke. Jadi misalkan yang bulan ini kan dirilis, yang sudah banyak yang mengatakan dirilis negatif. Berarti kan sudah perjalanan 1 kuartal dong. Iya, betul. Berarti Betul. hari ini sudah minus atau belum? Sudah dong. Sudah. Kan datanya dirilis sekarang, tapi akibat akumulasi Akhirnya. selama 4 bulan ke belakang, benar nggak? Iya. Berarti betul, udah betul. lewat dong. Begitu Iya. kemarin udah krisis ya berarti ya.
tambah Hmm. lagi 4 bulan selanjutnya. Berarti waktu kita lewatin 4 bulan selanjutnya, waktu kita nengok ke belakang, kita sebenarnya udah terlambat 8 bulan, bener nggak? Betul, 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 betul. Nah iya, jadi sebenarnya kita nggak pernah bisa predict exit tuh nggak bisa. Nggak Oke. bisa. Hmm. Jadi kita hari ini mengatakan krisis, yes, betul. Indikatornya Hmm. sudah Hmm. mencukupi. Satu, Ah, jumlah pengangguran meningkat. Betul, iya. selama 1 tahun Hmm. terus syaratnya. Yang Hmm. kedua, suku bunga turun. Nah, ini suku bunga sudah turun terendah 4%. Hmm. Tambah satu Hmm. lagi, pertumbuhan ekonomi negatif. Oke, yang kali ini negatif. Tapi harus 2 kali Hmm. kuartal. Berarti nungguin September harus negatif juga. Harus 2 kali. Tapi emang bener Tapi ya, saya begitu. pernah dengar Ya, dari informan soal September gini. Analogi paling simpelnya adalah kalau misalkan UKM bisa bertahan dengan keadaan krisis itu 3 bulan. Tapi kalau udah perusahaan yang besar, dia bisa bertahan lebih dari 6 bulan, itu luar biasa. ya, Dia punya asetnya banyak. Artinya pada saat dia lewat 6 bulan atau 2 kuartal, artinya dia tuh udah nggak punya kas lagi. Pada saat itu dia akan motongin karyawan dan krisis mulai terjadi. Kurang lebih bisa iya. seperti itu ya, betul ya? Itu yes, itu bagaimana caranya escape from crisis dari itu ada namanya teorinya teori manajemen landak. Jadi kalau kita Mhm, mempelajari berbagai macam dunia usaha dan bisnis, nanti mhm, pertanyaannya bagaimana perusahaan-perusahaan bisa keluar dari krisis itu ternyata dengan teori landak. Jadi landak itu kan mhm, jurusnya kalau dapat ancaman ngegulung. Begitu iya, kena ancaman ngegulung. Nah, jadi mhm, apa sih yang mhm, dipelajari? Nah, jadi sebenarnya mhm, ada mhm, rentetan caranya agar kita mhm, bisa escape from crisis dari segi manajemen perusahaan. mhm, Itu benar. Jadi mhm, memang dalam waktu perusahaan besar itu harusnya dia memiliki suatu cadangan cash flow tertentu. Yang mhm, oke, perusahaan-perusahaan yang mati duluan itu biasanya akibat mhm, sudah cash flow-nya sedikit ditambah hutangnya segunung. betul, 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 betul. Jim Collins, thank you, pecinta arsitek. Wah, Wah, oke, silakan, silakan. Apalagi? oke, 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 lanjut, lanjut, lanjut tadi. Nah, ini Ya, tadi ada yang bilang Jim Collins, ya betul sekali itu manajemen mhm, landak ya juga mhm, pelajarin. Jadi gini, saya akan kembali lagi dengan mhm, pernyataan mengenai apakah hari ini waktu yang tepat. mhm, Pertama, kalau saya jawab secara jujur, to be honest, saya tidak bisa mengatakan tepat bagi setiap orang. Karena apa? oke, Kondisi keuangan kita tidak sama. Tapi saya mhm, mau cerita bahwa saya mengalami krisis sudah 2 kali. Tapi iya, yang pertama saya tidak bisa melakukan sesuatu. mhm, 2008 saya merasa menyesal karena saya tidak punya uang. Dan kalau mhm, ditanya, saya berpikir kapan the next crisis ahead-nya. Jadi saya mhm. selalu parno kapan akan ada krisis. Dan sebenarnya mulai dari 2019 tuh saya 9 tuh udah berpikir mulai bahwa siaga kali ya. ada tapi nggak berani Heeh, untuk ngomong mhm, keluar tuh nggak berani gitu. Tapi mhm, ada mhm, indikator capital market tuh kalau sudah tidak mhm, bisa naik dalam jangka waktu 2 tahun itu biasanya mhm, akan terjadi kasus. Kenapa? mhm, Karena pasti ada spekulan-spekulan yang betul, melakukan penawaran-penawaran yang tidak jelas dan akhirnya tidak mhm, mampu membayar karena tidak bisa mhm, digoreng barangnya sehingga dia akan jatuh. Nah, jadi mhm, jatuhnya di mulai akhir 2019. Jadi mhm, sebenarnya yang saya lakukan adalah saya cukup cukup siap dengan kondisi penurunan pasar hari ini, kondisi mhm, krisis hari ini saya cukup siap. Jadi mhm. saya saya mulai lebih greedy dalam melakukan penempatan dibandingkan sebelumnya. Oke, oke. Kalau misalnya saya setiap Mhm. bulan sekian, begitu terakhir-terakhir ini saya mulai meningkatkan menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Oke, oke, Saya nice. sudah mulai kontak-kontak semua teman-teman agent properti saya. Oke, Mhm, pokoknya kalau mhm. yang labelnya BU, tolong telepon. Yang labelnya Oke. PU, tolong telepon, ya kan? Ya seperti itulah kurang lebih. Oke, oke. Tapi saya juga menarik nih sama properti ya. Mungkin nanti Mm-mm. masuk balik lagi deh. Properti, nggak tahu saya rasa harganya tuh kemarin sudah cukup mentok gitu. Kayak, mungkin kan Indonesia kan namanya aset atau namanya apapun itu kan pasti ada cycle-nya ya. Kalau saya rasa mungkin apakah properti ini sudah akan nyampe di ujung sampai bubble, kita menunggu bubble-nya atau gimana ya sebenarnya? Kalau saya malah agak-agak nggak tahu, kalau menurut saya sendiri ngerasa harga properti itu udah nggak make sense dengan daya beli masyarakat gitu sih. Nggak tahu ya, kalau misalnya saya ngeliat seperti itu. Properti, yes. Oh, Properti akan selalu tidak make sense kecuali terjadi krisis. oke, selalu tidak Properti make akan sense. selalu tidak make sense. Kenapa? Karena apalagi di negara yang pertumbuhan penduduknya seperti Indonesia. Hmm, Sehingga oke, oke, secara oke. normal
properti itu Mhm. akan dijadikan sebagai kebutuhan primer, di Mhm. mana orang akan membeli gitu loh. Di Mhm. mana orang itu membeli itu ada beberapa tujuan. Satu, Mhm. spekulasi, dua, Mhm. investasi, yang ketiga mau Mhm. dipakai. Jadi Mhm. Oke. pasti akan menjadi gila-gilaan setelah Mhm. krisis terjadi, dan Mhm. harganya akan naik, dan akhirnya pada saat itu tidak bisa naik lebih tinggi lagi, Mhm. tapi mau turun juga kayaknya gengsi. Mhm. Properti Iya itu betul, betul, betul. properti itu Mau turun rada gengsi. beda. Tapi Heeh. aneh ya, harga stock marketnya, harga sahamnya developer itu dari tahun 2006, 2015 itu kayaknya downtrend terus ya kalau saya lihat dari pergerakan grafiknya. Mereka Tapi harga mulai properti naik kesulitan terus jualan gitu kan kayak uh. karena harga bahan bangunannya inflasi, Mas. Jadi Oke, kita harus bedakan oke. bahwa margin yang didapat akan menipis, tapi barang Mhm. yang dijual tetap harus naik. Jadi kalau melihat Mhm. grafik Mhm. pertumbuhan harga properti primer, itu Mhm. bukan diakibatkan karena marginnya yang diterima si developer lebih tinggi, namun Mhm. karena developer tidak punya pilihan untuk menaikkan harga ataupun Mhm. mengecilkan size agar Mhm. terjangkau Mhm. akibat karena kenaikan harga bahan bakunya. Kan yang Oke, namanya oke, properti oke. itu terdiri dari bangunan dan tanah. Bangunannya sih Mhm. pasti naik. Mhm. Kan nggak mungkin masa harga semen dipatok sama 5 tahun, kan berantem tukang semen gitu. Iya, Dan nggak iya, mungkin iya. juga ada buruhnya, tukang panggulnya, tukang batunya, nggak mungkin dihitung Mhm. harga sama. Jadi Mhm. kenaikan harga properti primer itu diakibatkan karena inflasi atas bahan bangunan dan ongkos kerja untuk pembuatannya. Mhm. Makanya Oke, oke. saya kemarin baru kebetulan diundang salah satu partner saya gitu untuk Mhm. ngobrol Mhm. mengenai properti. Saya bilang, waduh, kalau ngomong properti mengenai saya orang yang udah konservatif banget loh, saya bilang. Ini Mhm. bisa pada ngantuk nih kalau saya ngajarin properti, saya bilang. Bilang bahwa Oke. properti investment, cara saya mengukur itu adalah sama seperti saya mengukur pasar modal, saya bilang. Mhm. Jadi Oke. saya sadis kalau menghitung properti investment tuh sadis. Saya hitungnya dari mana? Mhm. Saya hitung dari nilai rental. Oke, Saya hitung oke, dari kebayang. nah, jadi Iya, benar, Jadi benar, benar, cara benar. cara saya menghitung itu saya bisa dirajam rame-rame. Kenapa? Mhm. Contoh Mhm. gini, nah, Betul. sederhana saya bilang bahwa kalau rumah tinggal itu disewakan Mhm. itu harusnya 3-5%. Dari Artinya, harganya, ya, betul, betul. artinya kalau saya dapat sebuah rumah itu harganya Mhm. 20 juta, maka saya dapat Mhm. katakan harga maksimum dari properti tersebut adalah 400 juta. Maksimum Iya, 400 juta. sekarang coba cari deh, rumah yang disewakan 20 juta, bener nggak 400 juta? Landed dua house, puluh nggak juta mungkin. setahun tapi 40 juta. Nggak mungkin dong, kayaknya nggak ada. Bukan, properti rumah Heeh. harganya harga sewanya 20 juta, Per tapi per tahun per per bulan. tahun, Per kalau per tahun, bulan oke. daerah-daerah tertentu itu daerah-daerah Oke, selatan, oke, oke. Oke, oke. beda itu. Nah, tapi Aha. kalau misalnya propertinya 1 tahun 20 juta, itu harga Hmm. rumah tinggalnya mau dijual dengan harga 400 juta, kemungkinan nggak Hmm. ketemu. Angkanya mungkin 800-an. Bisa Hmm. jadi 900-an. Bisa jadi Hmm. 1 miliar. Hmm. Artinya kalau ketika kita mendapatkan snapshot kayak gitu, harga Hmm. propertinya yang kemahalan, bukan harga sewanya. Harga sewa Hmm. itu tidak bisa berbohong. Harga sewa Oke, tidak bisa harga berbohong. propertinya yang Tapi kemahalan ya. harga properti bisa Hmm. berbohong. Kenapa? Karena harga sewa itu benar-benar demand and supply terhadap orang yang benar mau pakai atas kebutuhan barang tersebut. Jadi Oke, dia nggak mungkin oke. bayar terlalu tidak masuk akal. Hmm. Misalnya dua Iya, puluh iya. juta, dia bilang, rumah ini jangan 20 juta, saya bayarin kamu 80. Lah dia bilang, ngapain saya bayar 80? Saya ke rumah sebelah aja nyewain yang 20. Nggak Hmm. bisa, karena kalau mau beli itu akan banyak pilihan, tapi kalau mau sewa, Hmm. harganya itu akan menjadi sesuai kebutuhan. Hmm. Makanya Hmm. saya Tapi kalau ngomong, herannya harga mm, NJOP udah kelewat terbang ya. Gimana tuh? oh, hati-hati saya kalau juga kita saya juga berbicara. saya juga karena kalau rumah di Jakarta Selatan kan nanya NJOP-nya berapa segini, banyak yang jual, saya jualnya harga NJOP aja, tapi saya lihat NJOP-nya harganya udah selangit juga. Gimana tuh bisa uh, nyamakan kayak gitu, berarti apa persepsi pemerintah Hari ini juga berpikirnya berbeda tuh ya, gimana sebenarnya? harga itu ada tiga. Satu Hmm. adalah harga Hmm. jual, yang kedua Hmm. adalah harga notaris, ketiga adalah Hmm. harga NJOP. Hmm. Ada Hmm. tiga. Kalau Ya. harga biasa tiga ini nggak ketemu. Hmm. Kalau harga NJOP biasa paling bawah. Notaris Hmm. nggak mungkin mengakadkan dengan NJOP karena takut diperiksa. Ini udah Oke, hukum nih. Rahasia oke. umum seluruh umat di Indonesia.
Ada satu lagi Hmm. harga jual gitu. Nah, Hmm. jadi kalau hari ini kejadiannya, udah hari ini nih kejadiannya, Hmm. harga udah di bawah NJOP. Hari ini harga udah di bawah NJOP. Coba aja Harusnya cek. tuh di bawah NJOP ya harganya ya. Enggak harusnya at least pada NJOP lah, Oke, harus at least sama atau at di least. bawah gitu ya. Oke. Iya, jadi Iya, hari iya, ini iya. tuh harga jual itu udah di bawah NJOP karena artinya apa? Karena penjualnya nyerah. Oke, jadi sebenarnya yang namanya properti itu dari resesi dari awal ya sebelum COVID ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Stuck itu terasa mulai dari 2014-an. Hmm, oke. 2014-2015 itu sebenarnya ada mini krisis loh, tapi kita nggak sadar aja. Udah lewat baru Iya. bisa ngomong. Oke. Itu Oh iya iya. mulai Oke. downtrend terus Udah nggak bisa naik lagi tuh harga tuh, udah mentok gitu nggak ya turun. nggak bisa. Yang Tapi dibikin naik ada itu momen eh, dia benar-benar merosot jatuh nggak sih sebenarnya ada potensi itu nggak? sekarang Seberapa pemerintah Indonesia ngejaga biar nggak terlalu over bubble pop gitu, apa nggak terlalu take properti ini. properti nggak ada Nggak. hubungannya deh. Properti akan di Oke. floating, nggak akan dipedulikan karena properti di Indonesia tidak ada yang diderivatifkan seperti Hmm. subprime mortgage di Amerika tuh nggak ada. Dibayar Hmm. surat utang, dibayar dengan jaminan orang-orang yang prime properti sama subprime. Kalau kita Oke. properti akan di floating, mau Oke. ngusruk aja. Oke. Gitu. Oke. Oke. Jadi sebenarnya case-nya sekarang bisa dibilang yang namanya properti itu bukan pilihan karena keadaan krisis sekarang ya. Tapi mungkin yang Eh, tadi dibilang sama Ryan, kalau ada yang BU benar-benar BU mau jual murah baru pada saat itu dibeli. Bukan karena keadaan momen eh, sekarang gitu ya. Justru sekarang saatnya belanja. Oke. Sekarang saatnya belanja karena Pilihannya bunga murah. properti Kalau juga. iya, kalau hari ini kita cari barang bunga bunga bank kan turun. Kalau kita Hmm. bunga bank turun, kita pergi ke bank syariah minta cicilan panjang. Hmm. Kalau Iya, iya, cicilan oke. panjang di bank syariah kan bunganya tetap, Iya, betul. jangka waktu ya pasti, lalu bisa Hmm. dipelunasan percepat. Itu udah Hmm. pasti lebih hari ini enak. Hmm. Oh iya, iya. Justru hari ini Oke, oke. hari ini lebih menarik. Hari ini lebih menarik ya. Oke, tapi kan tadi kan kita mau loncat materi ya sebenarnya. Kita kan Oke. sebelumnya ada membahas saham, emas, forex, bitcoin, properti, crowdfunding. Kira-kira dari yang poin-poin tadi mana sih yang paling tidak menarik dulu deh. Nanti kita diurutin sampai yang menarik itu. Oke, saya kayaknya harus ngurutin semua buat saya menarik. Tapi Oke. saya akan coba urutkan dari yang paling berisiko, boleh nggak? Oke, sip. Paling berisiko. Paling Oke, berisiko biasanya kan yang namanya low of large number, makin tinggi resiko makin dapat gain yang didapatin ya. Atau sebenarnya iya, uh, betul, nah, hukum betul. Yang hmm, paling resiko tentunya cryptocurrency. oke, Cryptocurrency paling pasti beris paling resiko. Dan paling saran saya berisiko. kalau Hmm, iya dong, karena dia adalah salah satu instrumen paling muda kan, baru hmm, ditemukan betul. 2008. 2008. Tidak ada orang yang hari ini bisa melakukan valuasinya. Hmm, Valuasinya masih based on market saja, tidak ada iya, satu supply dasar demand aja ya. valuation Hmm, untuk intrinsiknya nggak ada. nggak Jadi ada. Betul. cryptocurrency itu masih perlu waktu sampai bisa diutilize Hmm, oleh lebih banyak lagi penggunanya. Hari ini masih terlalu sedikit gitu loh. hmm, Jadi cryptocurrency itu sebuah instrumen yang cukup menarik in the long run hmm, menurut saya hmm, karena dia kutip seperti emas digital hmm, dan memiliki enkripsi yang bagus, hmm, tapi tidak semua orang bisa memahami konsep konsep investasi seperti ini. hmm, Itu. Nah, yang kedua hmm. adalah kalau crowdfunding itu sebenarnya adalah sebuah investasi yang berisiko. Kenapa? Karena kita Berisiko ya. bertemu langsung. Iya dong, karena kan Hmm, kita tidak melewati satu aturan, kita hanya hmm, langsung dipertemukan orang yang mau diinvest hmm, dan diinvest rame-rame. Sehingga kan secara hmm, otomatis kan tidak ada pemain tengahnya. Contohnya tidak ada hmm, bank, tidak ada hmm, tidak ada apa pasar modal dan lain sebagainya. hmm. Ini Oke, jelas yang sebelum tadi namanya maju lagi, tadi balik lagi kita ke cryptocurrency, lalu lanjut sama crowdfunding ya. Yang masalah cryptocurrencies ini, ya kan banyak lah, ada Bitcoin, ada XRP, ada macam-macam lah, ada Litecoin dan lain-lain. Yang jadi concern adalah sebenarnya kalau misalnya kita berinvestasi di sekarang itu adalah momen yang tepat nggak? Apakah oh termasuk dari tahun kemarin sama tahun sama tuh sama aja gitu? Oh ini bukan momen yang iya tepat. Yang tadi kan properti adalah ini saatnya buat belanja gitu. Sekarang kalau misalnya pada saat sekarang, apakah tahun ini sama tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu adalah iya momen yang
tepat nggak sih? Sekarang kita ambil mothernya aja dulu lah, mungkin Bitcoin lah yang paling gampang ya, Oh, dibanding yang ya, satu-satunya yang bisa divaluasi dari Bitcoin itu kan karena dia setiap 4 tahun terjadi halving block. Secara betul, otomatis kan betul. berarti dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi akan Mhm, menyebabkan harga demand and supply akan semakin sempit. Nah itu ya betul, hanya betul. dari oleh karena itu kalau ditanyakan ada momen entry-nya lebih kepada technical things, technical indicator Oke. things yang pakai kayak saat Hmm, ini sedang mengalami downtrend, oke lah. Atau hmm, jangan masuk ke dalam market cap yang kurang dari hmm, yang lebih dari 10. Jadi at least ya hmm, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Binance Coin, hmm, lalu ada XRP, ya udah sampai 10 saja. hmm. Itu lebih Oke, aman dari volatile. Dan kalau mereka turun oke, ya kita averaging aja untuk kita oke. kumpulkan barang Oke, seperti jadi itu. bisa dibilang sebenarnya dengan keadaan sekarang tuh tidak berpengaruh lah sama pasar cryptocurrencies lah kurang lebih gitu ya. Dengan Enggak, keadaan kurang lebih krisis enggak, seperti ini. Nggak ngaruh ya. enggak. Tapi Nggak ada, oke. pergerakannya sudah mulai sempat sinergis dengan emas, tapi setelah itu enggak sinergis Nggak lagi. bisa ngikutin ngejar emas ya kemarin ya harganya. Sempat, Hmm, tapi hmm. dia akhirnya sudah terjadi taking profit lagi. Hari ini sudah mulai downtrend lagi. Oke, oke. Terus yang kedua tadi crowdfunding ya. Beresiko ya, tapi uh, gimana tuh kalau yang si Crowdfunding, crowdfunding ini? karena crowdfunding itu kan kita bertemu langsung. Ini yang peer Hmm, to peer ya, artinya bertemu ya. langsung ya. Jadi, Hmm, hmm, nggak ada regulator seperti pengawasan dari misalnya kalau ada kesediaan central efek, ada hmm, diatur oleh Bursa Efek Indonesia, ada juga hmm, OJK-nya, juga hmm, Bank hmm. Kastedi. Kalau ini kan benar-benar kita direct investment kepada yang kita maksud. Secara otomatis Iya, kan berarti risikonya adalah kepiawaian kita dalam melihat betul. apakah yang ditawarkan adalah etis atau tidak gitu. Beda dengan Hmm, kita pergi ke oke. bank kan. Hmm, Jadi ya crowdfunding pasti menjadi lebih resiko. oke. Tadi yang dibanding mungkin ada yang satu yang terorganisir lah, kurang lebih seperti apa? Akseleran lah, salah satunya betul kan? Akseleran itu bisa dibilang Sama. crowdfunding nggak ya? Yes, tapi sama aja. Pada Sama aja akhirnya ya kan justru ya. ketika Hmm, terjadi kerugian, memang kita bisa minta ganti sama akselerator. Nggak bisa juga. nggak bisa ya. Walaupun diawasi Pada OJK ya. hati-hati, Nggak ngaruh juga ya. yang diawasi OJK itu adalah platformnya, Hmm, hmm, bukan setiap pinjamannya. hmm, Jadi banyak orang yang salah paham bahwa kalau sudah diawasi OJK ini pasti tidak bisa rugi. Ini hmm. hanya mencoba untuk mengatur agar tidak terjadi secara brutal. Misalnya Oke. tiba-tiba pinjaman suku bunganya terlalu tinggi sehingga apa bedanya Hmm. sama rentenir. Iya, iya. Oke. Tiba-tiba Oke. platformnya bawa lari uang sehingga terjadi Hmm. dispute. Jadi Hmm. ruginya itu yang diawasi adalah rugi platform, resiko terhadap platform, bukan Hmm. resiko terhadap instrumen yang sedang diinvestasikan atau didanai. Hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Ya, terus tadi juga ini ada kebetulan nih nanya tadi ada pecinta arsitek nanya kalau equity crowdfunding di properti atau general jadi boleh bagaimana? Ya sama lah ya kurang lebih ya jawabannya. Ya. Sama, jadi Eh, kemarin juga saya ditanya hal yang sama. Pak, kalau hmm. yang properti yang hari ini sudah bisa diurun rame-rame itu gimana kekuatan hukumnya? Lah ya itu justru yang kita tanya, kekuatan hukumnya gimana? Kekuatan Hmm. hukum yang paling kuat itu kan adalah pegang sertifikat. Betul, Iya betul. dong. Aha. Sekarang kalau sertifikatnya nggak dipegang, Hmm. diurun rame-rame, atas nama siapa Hmm. sertifikatnya? Pakai Hmm. lampiran, Pak. Lo pakai lampiran apa? Pakai lampiran notaris ya. Berarti kan ditumpuk dengan dua lampiran kan berarti sudah sertifikat dengan lampiran kan. Berarti kan sudah Iya, terpisah sebenarnya. betul, Oh betul, enggak Pak, ini di betul. PT kan Pak. Kalau di PT kan berarti turun dong tingkat kepemilikannya dari SHM berubah jadi HGB. Ya dong. Aha. Kan Iya, semua kayak ruko gitu begitu itu pun langsung turun kan iya, kepemilikannya kalau betul, jadi betul, ruko. betul. Kalau SHM berarti Aha. kan jadi PT jadi berubah gitu. Jadi Iya, ya jelas secara tingkat legalitasnya juga akan turun. iya, Ya iya, jadi iya, betul, betul. risikonya di situ gitu. Oke, oke, dapet nih. Terus yang ketiga dari bawah apa nih? Oke, di Tadi resume kita di saham emas, Bitcoin, forex, properti, saham emas, Iya. forex, properti. Nah, kalau forex itu sebenarnya berisiko karena ketidaktahuan. Hmm, Jadi oke. sebenarnya pasarnya itu berbeda ya dengan Hmm, bicara mengenai cryptocurrency itu pasarnya memang lebih risiko. Tapi kalau forex hmm, itu sebenarnya karena aturan-aturan di dalamnya ini salah dalam orang menyikapi.
Misal dia Oke. modalnya kecil, posisinya gede, ya berarti dalam Hmm, dalam masalah besar. Jadi hmm, sebenarnya hmm, forex itu lebih terukur resikonya, menurut saya loh hmm. ya. Ya, ya. Lalu yang selanjutnya lagi ya, kalau kita geser ya berarti ke saham. Ke saham. Saham kenapa Oke. lebih lebih resiko? Karena kan saham itu lebih kepada bukti kepemilikan. Hmm, Dan kalau hmm, terjadi suatu kerugian apapun kan kita nggak bisa hmm, kontra apa-apa. Beda dengan surat utang. hmm, hmm, Ya, habis itu lanjutnya lagi ya tentu adalah properti dan emas. Jadi dua properti dan emas ini kan sebenarnya boleh dibilang ya, kalau emas itu sebenarnya tidak masuk langsung sebagai instrumen investasi, tapi sebagai hmm. instrumen yang memastikan kita tetap kaya. Iya, betul. Kalau properti ini menjadi dualisme Hmm, sebagai sesuatu aset yang bisa produktif ataupun hmm, dijadikan sebagai tempat tinggal, jadi konsumtif hmm, hmm. gitu. Jadi Betul, betul. perlakuan ini sebenarnya secara strata tingkatan investasi ya lebih aman memegang emas dan memegang properti. Tapi dari Hmm, segi profit bagaimana? Sebenarnya kalau dari profit sebenarnya semua memiliki memiliki nilai profit yang tinggi, tergantung bagaimana caranya kita ngambil timing yang tepat. oke. Seperti Iya, itu. iya. Hmm. Oke, tadi balik lagi tadi di saham ya. Berarti urutan keempat dari bawah saham. Nah, sekarang kan saham kemarin ya Iya, lihat harga iya. bank yang sudah bank-bank top-top lah kayak BCA, BRI yang sudah sempat terbang Mm-mm. duluan gitu kan. Eh, Sebenarnya apakah itu adalah pertanda bahwa ini adalah waktu tepat buat kita beli blue chip atau sebenarnya gimana ya cara pandangnya ya terhadap Iya, gejolak dari harga-harga saham di Indonesia ini? iya, iya. Jadi kalau berbicara dengan saham, kita sebenarnya bagi orang-orang yang memang mau investasi dan dia itu awam, sebenarnya paling simple adalah menghindari saham-saham yang tidak bukan eh, bukan Second blue tier lah chip. kurang Jadi lebih ya. dia lebih baik Iya. ya jangan cari yang saham-saham yang second liner, tapi cari-cari Hmm, saham-saham yang kelas utama. Yaitu kelas utama hmm. itu saya jarang menyebut kata blue chip karena itu adalah suatu pendapat. Yang bisa Oke. kita lakukan adalah misal L, LQ45 tapi stay di LQ45 selama 10 tahun. Nah, itu lebih eksak. Jadi Hmm, hmm, kita bisa dapat nama-nama sahamnya yang memang selalu liquid, selalu beres, memberikan laporan keuangan, tidak pernah hmm, ini dan itu. Nah, hmm. itu adalah saham yang memang dibilang first class-nya di Indonesia. Nah, kalau Iya, kita memang betul. mau investasi, sebenarnya beli saham itu saja secara terus-menerus sebenarnya nggak ada masalah. Semakin turun, semakin beli. Semakin turun, semakin beli. Semakin turun semakin beli ya. Justru kita banyaknya hijau-hijau Betul. naik baru belanja ya, merah-merah takut beli gitu ya. Lah ya, kalau gitu terus nanti akhirnya kalau sebalik begitu untung, kalau untung sedikit dijual, begitu naik Iya. banyak dia nyesel. Nah, Dia- itu akan terjadi seperti itu terus. Iya, iya, oke, oke. Nah, sekarang tadi kan ada saham terus ada yang nanya juga nih. Kalau misalkan baru, apakah mendingan belajar reksadana dulu aja, investasi reksadana, apa langsung nyemplung ke saham gitu? Iya, kalau reksadana itu kan sebenarnya adalah kendaraan untuk orang awam. Jadi kalau misalnya Hmm, teman-teman hmm, juga merasa memang mau memulai instrumen investasi dan ternyata tidak hmm, mengerti, memang membeli saham itu kan dari 700 saham bagaimana cara memilih satu saham yang bisa kita pahami orang nggak ngerti teknikal, nggak ngerti baca laporan keuangan, tentu kan jadi lebih sangat resiko dong. Tapi iya kan betul kalau betul. kita membeli reksadana kan sudah dikelola oleh manajer investasi dipilihkan. Iya Jadi kan betul. kita hanya Hmm, tinggal mempercayakan uang kita kepada fund manager. Itu nggak masalah. hmm, Boleh juga kita hmm. Iya iya. pertama-tama. Tapi kalau reksadana kita nggak dapat dividen ya kurang lebih ya. Oh, Ya, dapat cuma kita dong. beli saham. Diperhitungkan. Oh tetap dapat. Enggak. Dapat. Diperhitungkan semua. Diperhitungkan Oh semua lengkap. diperhitungkan. Jadi kenaikan harga dari si reksadana itu. Semua. Oke, Semua. jadi yang kalau misalkan awam yang masih khawatir baru pertama kali mungkin reksadana gitu ya, pilihannya advance-nya masuk ke saham gitu ya. Jadi kurang lebih seperti Iya. itu jadinya. Hmm. Iya. Oke. Terus tadi yang terakhir itu apa emas dan properti. Nah, sekarang kan Iya. tadi dibalik lagi yang namanya emas itu bukan bikin kita kaya tapi membuat kita tetap kaya. Sedangkan kalau Mm-mm. dari properti ini sendiri, apakah konsepnya sama seperti emas, seperti itu? Apa Properti. atau gimana ya korelasinya ya? Apakah misalnya nih sekarang lagi Properti. keadaan seperti sekarang, kita
waktunya beli emas, tapi kalau saya lihat harga emas kok udah hampir 1 juta ya, 940.000. Tapi sedangkan properti masih bisa negosiasi harganya. Apakah sekarang waktunya tepat buat beli emas dengan keadaan sekarang? Atau apa, Iya, kalau misalnya belum ada punya duit buat beli properti, sekarang kita beli emas dulu. Tapi kan ini adalah momen ya, ada momen gitu ya. Momen pada saat sekarang iya. krisis gitu. Nah, pada saat ini gimana ya kita ngelihatnya? Apakah sekarang kita beli emas atau beli properti dulu? Atau gimana ya, Rila? Ya, jadi sebelum kita berbicara mengenai untung, kita harus tahu ada suatu sifat yang berbeda sangat jauh antara emas dan properti. Oke. Kalau emas itu secara likuiditas tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kita punyanya logam mulia, Iya, LM, betul. itu dibawa dari Jakarta pindah ke Singapura, Singapura pindah ke Amerika, itu tetap nilainya adalah LM logam mulia. Jadi secara Iya. secara likuiditas itu kita selalu diakui di negara manapun. Sedangkan Hmm, kalau kita hmm. punya properti ini adalah barang yang paling tidak liquid. Kalau Iya. mau jual mati, ya kan? Kalau mau Hmm, jual, hmm. waduh, ngiklan 2 tahun, begitu diiklan 2 tahun nggak pernah ada yang beli, Ngiklan 2 tahun ya ya? kan? Oh ya Hebat ada, juga, itu 2 tahun mah nggak biasa. lepas-lepas. Iya, Oke. iya karena Itu harganya itu ngetes ngiklan harga. atau ngetes harga sebenarnya? Ngiklan atau Ada yang ngetes ngetes harga? harga juga. Heh, heh, Iya, oke, oke. ada. Ya kadang-kadang ada karena permintaan harganya dia terlalu tinggi lah, ya kan. Jadi Hmm, seperti hmm, itu. hmm, Jadi hmm. memang secara secara sifat kedua ini, kalau kita berbicara mengenai Hmm, properti, maka properti itu sebenarnya paling tepat adalah dibeli ketika bottom marketnya terjadi, ditandai dengan suku bunga yang mengalami penurunan, itu adalah oke. trigger untuk bisa masuk di property investment. Hmm, Sedangkan oke. kalau emas itu, posisi emas itu sebenarnya adalah semakin krisis semakin naik. Semakin Karena krisis orang semakin akan naik, oke. bergeser. Iya, jadi Hmm, kenapa ada kenaikan harga emas pada saat ini adalah karena kekhawatiran akibat ekonomi global akibat COVID-19 hmm. ini berkepanjangan sehingga orang berpikir bahwa lebih baik pegang emas daripada memegang salah satu mata uang dan juga instrumen yang ada. Oke, jadi sekarang kalau beli emas telat atau enggak nih sebenarnya? Gimana nih kok kita beli emas Setengah, sekarang? kalau saya ya dengan kondisi gini sebenarnya sudah setengah cukup resiko kalau untuk masuk. Nah, Pertama gitu. kita lihat nilainya Eh, 1.800, di mana hmm, 1.800 ini terjadi sekitar tahun 2013. hmm, Kalaupun hmm. ternyata masih ada ruang gerak sampai dengan 2000 sih ya oke, tapi kalau ternyata besok ada ditemukan antivirusnya gitu ya, meskipun antivirusnya Eh, mungkin baru keluar tahun depan gitu, tapi itu hmm, akan penuh sekali hmm. ketidakpastian atau deg-degan juga gitu. Ya Iya, iya, meskipun iya, iya. megang emas, orang suka bilang bahwa emas nggak pernah rugi. Iya betul, memang nggak pernah rugi kalau 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 ditahan ditukar 10 barang. tahun. Tapi ditahan 10 tahun, iya, iya, iya lama juga mas Iya, intinya. Jadi iya eh, makanya. lebih nyesel lah kalau megang emas 10 tahun nggak kemana-mana kan. Jadi kalau menurut Hmm, saya hmm, pribadi adalah ini hmm, adalah alat kendaraan hedging lah. Kalau ngerti hmm, hmm, caranya, hmm, dia dapat dapat posisi yang bagus karena dia main di hmm, derivatif. Tapi kalau dia hmm, ternyata main di fisik, saya sih hmm. saya sih worry kalau orang yang hari ini beli fisik kayaknya nggak kekejar Iya, iya. Case-nya gitu. mungkin sama kayak saya ada temen nih ya, baru 3 bulan yang lalu, dolar kita kan harga dolar terhadap rupiah sempat sampai mau 16.000 ya. Dia panik sampai mau 20.000, dia baru beli Iya, pada saat itu. Beli di top kan. dia beli dolar. Sekarang nyangkut. Iya. Wah, ya buat pergi jalan-jalan aja kalau corona udah selesai. Mendingan pakai jalan-jalan aja Ya lah. kan? Iya. Iya, biar Udah. biar nggak kesel, biar nggak kesel. Iya. Hmm. Itu sama juga mungkin ke emas bisa kejadian juga kayak gitu kan. Kan kalau orang gerak sampai 1.000 2.000 kan berarti dikit lagi ya 200 poin udah ini juga ya, udah trap-trap juga ya. Jadi benar berarti kalau Iya, punya budget dan ada harga rumah miring benar-benar properti kali ya yang disarankan. iya. Dalam kondisi Hmm. saat ini kemungkinan besar ketika ini kan pastilah kita punya pikiran positif bahwa COVID akan segera berakhir lah, meskipun nggak tahu Hmm, segeranya itu hmm, adalah 6 bulan itu segera gitu kan, tapi tetap hmm, saja akan berakhir, kita sudah kembali hmm, normal, itu nanti di property investment akan kembali menggeliat karena harga suku bunga bank akan kembali naik, pinjaman sembari dikeluarkan juga ke harga properti sudah mengalami adjustment kan, harga properti hmm. sekarang sudah teradjust turun sebenarnya kan.
Jadi secara Hmm. otomatis juga nantinya akan kembali bounce back lagi. Oke, oke. Terus dengan harganya bounce back ada hubungan, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan ternyata nanti COVID antivirusnya sudah ketemu, rupiah ini larinya kemana jadinya nih? Ada pengaruh sama, kalau properti yang jelas ya naik harganya. Rupiah apa Hmm, karena ini jadi sekarang kan anggapnya rupiah sepertinya menguat, padahal kan karena dolarnya melemah gitu kan. Kalau saya sih mm-mm. lihatnya gitu. Apakah rupiah pada saat COVID ditemukan akan kembali menguat terhadap dolar atau gimana larinya nanti jadinya? Kalau lihat dari pemetaan secara makro dunia ya, saya melihat Hmm, sepertinya kita akan berada di kisaran 14.000 sampai dengan 15 ribuan. Karena 14 sama 15 ribu. Oke. kalau terlalu rendah kita akan Hmm, masuk barang hmm, banyak dan akhirnya hmm, membuat kita repot. Kalau terlalu tinggi barang yang keluar yang mendapatkan keuntungan tapi akhirnya akan tidak suka bagi orang yang melakukan ekspor. Dimana kalau hmm, ekspor dan kita ini hmm. kan neraca perdagangan kita ini kan ekspor kan, secara otomatis kan Iya akan betul. suffering dia turun kan. Jadi Hmm, ini akan hmm, akan sangat untuk bergerak gitu loh. Kalau dengan kondisi saat ini hmm, kemungkinan akan bergerak dalam range itu aja. Oke. Terus dengan isunya redominasi gimana nih? Redominasi ya, redominasi. Denominasi, iya. Jadi Hmm, hal yang paling perlu kita ketahui bahwa pemerintah melakukan pemotongan nol, bukan pemotongan nilai. iya. Jadi ini Hmm, adalah menyingkat menyingkat nol. Jadi sama seperti hmm, kita itu kalau nulis dengan itu DGN, nggak bukannya iya. nulis dengan gitu. Nah, Ah, itu agar disingkat saja dan tidak mengurangi arti, tidak menghilangkan hmm, arti. hmm, Jadi simplifikasi seperti ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang pernah terjadi hyperinflation hmm, sebelumnya, hmm, nggak pusing, hmm, jadi dikurangin nolnya. Itu hmm, jadi dan banyak terjadi di dunia. Nah, hmm, jangan berpikir ini adalah dipotong rupiahnya seperti hmm. yang pernah kita lakukan 3 kali dalam masa pemerintahan Tahun, Presiden Soekarno. iya tahun 65-an kalau nggak salah ya. Ya, nah Ah, itu sudah hmm, dilakukan. Nah, itu adalah dipotongnya rupiahnya. Itu inflasi hmm, gila-gilaan. hmm, Kalau hmm, biasanya dalam studi kasus di dunia yang namanya redenominasi itu hmm, akan bagus dan berhasil kalau hmm, negara dalam keadaan inflasi rendah. Rasanya masuk hmm, sekarang cukup tepat. hmm, hmm. Oke. Maksudnya pemerintah melakukan sekarang cukup tepat gitu ya, Tepat pemerintah gitu gitu ya. loh. Nah, jadi mungkin Cukup ada tepat efeknya karena secara secara psychology market ya. Psychology market mungkin jadi psikologinya ya. investor lebih menarik lihat mata uang rupiah. Ujungnya kalau misalkan investasi masuk, nilai kita bisa ekspor lebih tinggi, harga rupiah juga semakin lebih menguat, bisa bisa ditekan turun gitu ya, kurang lebih gitu ya. Bisa ada efek seperti itu ya berarti. Kalau kalau saya nggak mikirnya ke situ. Kalau Hmm, saya mikirnya lebih sederhana. Saya bilang mungkin hmm, gini, tiba-tiba kan ada keluar rupiah baru yang nolnya kurang hmm, banyak kan. hmm, Tiba-tiba orang yang masih megang rupiah yang lama itu karena dia nggak hmm, ngerti, dia bilang, ih mumpung masih bisa dibelanjain nih nilainya nggak turun, saya belanjain sekarang hmm, kan. Secara otomatis hmm. kan terjadi inflasi kan. Iya. Lah itu kan Hmm, berarti sebenarnya yang lagi diharapkan kan terjadi inflasi kan. Jadi sebenarnya hmm, jadi gayung bersambut. Mungkin akan terjadi momen impact yang sederhana itu sih kalau saya lihat. hmm. Oke, 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 oke. Oke, sekarang kita balik lagi ya tadi. eh, kita sudah bahas tentang dari saham, terus dari Bitcoin, dari properti, dari forex, dari crowdfunding. Mungkin sudah di penghujung juga nih. Mungkin ada pesan nih. Sebenarnya dengan keadaan segini, mungkin sebenarnya yang harus kita lakukan tuh kurang kurang lebih apa gitu ya? Bisa dibantu nih buat teman-teman yang masih pemula, masih bingung, oh ini adalah momen atau enggak ya? Yang biasanya dulu suka belanja, sekarang mau dibanding pakai buat belanja, sekarang mungkin saatnya buat investasi. Tapi mereka masih bingung nih, kita mau investasi apa? Kayak gitu. Mungkin bisa dikasih sedikit inilah satu punchline lah, kurang lebih gitu. Iya, yeah. Jadi gini, kalau berbicara mengenai yang namanya mulai investasi itu sebenarnya cuma ditanya adalah uangnya itu yang mau disiapkan berapa. Setiap orang punya Hmm, nilai kesiapan uang yang berbeda. betul, Buat yang betul. benar tidak memiliki simpanan pada hari ini, Hmm, simpelnya adalah berapa pendapatannya.
Kalau Hmm. pendapatannya katakanlah 5 juta gitu ya, berarti Hmm. sebenarnya Hmm. secara financial planning itu disyaratkan seminim-minimnya adalah 30% diinvestasikan. Oke, 30% diinvestasikan. Berarti yang Orang paling dengan logis properti Nah, berat ya, mungkin gold kali ya, iya, kurang lebih gitu ya. betul. Jadi Hmm. akhirnya ketika orang yang memiliki pendapatan berbeda-beda ini kan memiliki satuan persentase yang berbeda-beda. Nah, secara otomatis ini Hmm. terbentuk secara alami pilihan-pilihannya. Bisa masuk ke Hmm. saham, bisa beli reksadana, bisa juga beli obligasi ori, yaitu mulai dulu aja, start Hmm. small saja dulu. Nanti kalau masalah hal yang lebih Hmm. sophisticated gitu ya, tiba-tiba jadi apa namanya lebih rame lagi, itu nanti belakangan. Yang penting dimulai aja dulu, Hmm. gitu. Hmm. Iya, iya. Hmm. Oke, yang penting dimulai dulu, terus sekarang sekarang kalau misalnya tadi dibilang kan namanya properti itu harganya tidak selalu make sense. Yang kedua itu eh, membeli itu pada saat yang tadi indikator harga bunga turun segala macam. Nah, sekarang kita Ya, bingung juga nih, kita mau beli propertinya tuh yang seperti apa? Apakah lebih baik kita beli tanahnya saja atau beli ada bangunannya kita bisa sewakan? Sebenarnya kita hmm, bisa mengkategorikannya seperti apa? Kita beli apartemen ya, atau gimana ya kira-kira nih? oke, gini. Bagi orang yang pemula, saya biasa sarankan Mhm. untuk membeli properti harga produktif. Kalau beli tanah Harga itu kan produktif, oke. nggak boleh yang ditinggal gitu tuh menurut Hmm, saya itu bukan bisa dilakukan oleh orang yang pemula. Itu sudah harus oke. yang lebih ngerti bagaimana cara jaga tanahnya biar tidak Hmm, didudukin orang kalau nggak dipakai, iya. bagaimana nanti bisa diutilize-nya, apakah menunggu pembebasan untuk pembangunan jalan tol, apakah Hmm, nanti ada pembangunan bandara baru, hmm, perluasan bandara, hmm, itu lebih hektik. Jadi lebih hmm, baik mulai dengan yang sederhana. Oh, ternyata ada apartemen. Apartemennya hmm, ini kalau sebenarnya disewain berapa ya? Ternyata harga sewanya bagus. Ah, udahlah saya simpen barang ini deh sembari saya sewain. Nah, itu tuh hmm, lebih simpel dan lebih mudah untuk dilakukan karena menghasilkan uang hmm, ke kantong. hmm, Gitu. oke. Jadi kalau buat yang baru awal lebih baik lakukan yang Hmm, seperti itu. oke, oke. Jadi sekarang yang dibilang apartemen over over supply itu nggak selalu ya, tergantung ya, tergantung. Tergantung ya hukum properti itu kan ada lokasi, lokasi, lokasi. Hmm, Jadi ya hmm, artinya hmm, ya balik lagi itu ngomong oversupply ada di mana? Akan oversupply hmm, kalau di daerah pinggiran hmm. dibikin apartemen, rumahnya aja Hmm. masih kosong, apalagi apartemen ya kan begitu ngomongnya. Oke, 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 kebayang, kebayang. Oke, oke, mungkin udah jelas semua ya, luar biasa Ya, penjelasan dari Korean. Juga siap. mungkin ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dapat Apa ke tuh? IHSG dari Longki Delton mungkin nih. Mungkin masih ada slot kita beberapa menit bisa jawab-jawab kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton sini. Kalau Oh, kuartal 2 di sini pertumbuhan ekonomi minus, bagaimana dampak ke IHSG? iya kalau minus ya pastinya saya sebenarnya melihat nggak serak dengan kenaikan IHSG. Memang lebih baik turun dulu lah. Gitu ya. Kayak prematur gitu ya terbangnya ya. Betul. Jadi Eh, kayaknya malah jadi bahaya gitu. Kelihatan eh, kok eh. 2-3 bulan terakhir gerakannya itu benar-benar kecil dan sempit gitu. Jadi menurut Hmm, saya dipaksakan juga mau ngapain. Sama kayak tadi juga saya ditanya di podcast ya, Mas Ryan, hmm. kita sudah ada data konsensus nih bisa nyampe 6.000. Kalau akhir tahun Mas Ryan bilang prefer berapa? Saya bilang kalau mau sehat 5.400 aja lah. Saya bilang jangan jauh-jauh. Oke, Gitu. oke, oke, oke deh. Mungkin itu aja ya pertanyaan pamungkas kali ya yang teman-teman yang Siap, nonton siap, sekarang. siap. Oke juga Iya, terima iya, kasih iya, iya. udah dari Korain udah kasih kesempatan juga kan. Jarang-jarang Sama, nih. sama. Iya, kita juga bisa Ya, sharing-sharing. Saya dapat ilmu banyak di sini kan. sama-sama Iya, belajar. Siap, iya, siap, siap. oke. Mungkin disudahi aja ya untuk Oke, pertemuan sekarang. Terima ya, kasih atas kesempatannya. Juga teman-teman di sini juga terima kasih sudah hadir dari ya, sahabat boleh. sahabat dari semuanya. Oke, Hmm. mungkin dari sekian saja. Terima kasih. Oke, Ya, yuk. oke, dadah. Dadah.
Ayo.